Assalamualaikum Bu Satria, apa kabar? Waalaikumsalam, kabar baik alhamdulillah Pak. Senang bersama Ibu hari ini. Hari ini kita akan dan saya akan presentasi dalam siapa yang membuatkan Kebetulan yang akan saya bahas hari ini itu ya dengan saya Ibu Rasmawati. kita sepakati ya kompetensi yang akan dikembangkan itu dalam Kompetensi yang ingin saya capai di sini tentunya kesadaran penuh, mendengarkan penuh dan memberikan pertanyaan yang berbobot tentunya. Jadi kita sepakat itu menjadi acuan dalam hari ini. Saya persilakan. Terima kasih Pak. Selamat siang Bu Rasmawati, apa kabar? Siang Bu, alhamdulillah baik. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Apakah hari ini ada yang ingin Ibu sampaikan terkait beberapa minggu terakhir saya lihat Ibu kelihatan kurang semangat. Ada yang ingin Ibu sampaikan? Ya begini Bu, sebenarnya saya berpikir bagaimana cara saya mengajak rekan sejawat saya untuk ikut kegiatan program guru penggerak ini Bu. Oh, jadi yang ada dalam itu secara ini tentang bagaimana cara mengajak rekan-rekan yang lain untuk ikut menjadi guru penggerak ini. Ya, seperti itu. Ya Bu, begitu saya ingin agar rekan saya di sekolah juga ikut dalam kegiatan program guru penggerak ini. Jadi dari masalah Ibu tadi ini, adakah rencana yang Ibu rencanakan? Sebenarnya begini Bu, saya sih sudah mengajar, tapi saya rasa memang belum maksimal Bu, karena hanya sebatas ajakan, ayo ikut program ini bagus. Jadi saya berpikir, saya berencana selain mengajak, saya akan membuktikan atau mungkin begini, saya akan melakukan praktik-praktik baik yang sudah saya dapatkan di guru penggerak ini agar teman saya melihat bahwa kegiatan guru penggerak seperti ini, begitu Bu rencana saya. Oh, jadi sebenarnya Ibu sudah melakukan kegiatan-kegiatan terkait dengan pendidikan selama guru penggerak di sekolah seperti itu. Dan kegiatan-kegiatan seperti apa saja yang sudah Ibu terapkan di sekolah? Kegiatan yang sudah saya terapkan Bu, misalnya saya sudah sosialisasikan budaya positif kepada rekan sejawat, tapi memang masih dalam komunitas praktisi, artinya belum seluruh warga sekolah. Kemudian kemarin kita juga sudah mengadakan bagaimana perumusan visi guru penggerak. Jadi di situ saya sudah mengajak beberapa rekan sejawat untuk itu. Jadi saya berharap dengan cara saya seperti itu rekan sejawat saya ada ketertarikan lah untuk ikut kegiatan program guru penggerak ini. Oh, luar biasa sekali Ibu, ternyata Ibu sudah menerapkan mulai dari pembiasaan budaya positif, terus perumusan visi sekolah itu sudah Ibu lakukan, dan menurut Ibu itu salah satu cara untuk bisa menarik teman-teman yang lain. Nah, setelah Ibu melakukan itu, misalnya adakah kendala-kendala yang Ibu dapati? Maksudnya di sini kan itu tadi salah satu cara Ibu untuk menarik teman-teman Ibu untuk mau ikut di program guru penggerak. Adakah kendala-kendala yang Ibu hadapi? Kalau masalah kendala Bu, sejauh ini ya sih saya sudah mengajak, saya sudah
melakukan kegiatan praktik baik. Tapi kendalanya itu Bu, mungkin begini ya, rekan sejawat saya masih enggan untuk ikut kegiatan ini. Sebenarnya dia uh, ingin sekali ikut, tapi dia berpikir lagi bagaimana ya, terlalu lama katanya kegiatan ini. Kemudian selain terlalu lama, dia kayak berpikir dengan tugas-tugasnya yang terlalu banyak, jadi di situ kendalanya Bu. Oh, jadi sebenarnya ini teman-temannya Ibu Rasma sebenarnya ingin ikut atau ikut andil atau ingin mencoba di program penggerak, tetapi dengan isu-isu terkait masalah tugas dan waktu yang begitu lama untuk menjalankan proses pendidikan itu ya Bu, jadi mereka masih berpikir. Selanjutnya karena Ibu mengetahui bahwa yang menjadi dasar mereka tidak ikut itu adalah karena tugas-tugas yang menumpuk. Adakah Ibu lakukan untuk memberikan penjelasan, adakah memberikan penjelasan kepada teman-teman Ibu bahwa tugas-tugas yang banyak tapi tidak begitu sulit atau bagaimana? Rencana seperti itu dalam komunitas praktisi, kan di sekolah saya sudah buat komunitas praktisi. Saya akan melakukan kolaborasi ya dengan rekan sejawat. Di sini saya akan coba menjelaskan bagaimana program guru penggerak itu. Kemudian kita bisa saling membantu. Kalau misalnya masalah tugas, kita bisa selesaikan bersama. Kemudian artinya saya akan berusaha terus selain mengajak, saya akan mensosialisasikan, kemudian memberikan contoh praktik baik kepada rekan sejawat, masalah budaya positif, penanganan kepada siswa, agar mereka bisa melihat sisi positifnya. Walaupun misalkan tugasnya banyak, tapi tugas yang dikerjakan ini betul-betul bermanfaat. Saya akan coba melakukan penjelasan kepada rekan sejawat saya Bu. Luar biasa sekali Bu Rasma, dari rencana-rencana yang Ibu rencanakan ini, mulai dari mengajak, mensosialisasikan tentang budaya positif dan penerapan praktik baik yang dilakukan di sekolah, yang nantinya sekalipun tugas yang diberikan itu yang istilahnya banyak, tetapi istilahnya hal positifnya lebih banyak lagi, apalagi untuk pembelajaran atau nanti penerapannya di sekolah. Selanjutnya, adakah orang lain selain teman-teman sejawat Ibu Rasma di sekolah, adakah orang-orang lain atau yang teman-teman lain yang ingin Ibu ajak atau yang diambil dalam kegiatan Ibu Rasma? Pertama-tama Bu, ya jelas saya akan tetap berkoordinasi dengan kepala sekolah, meminta persetujuan apa. Kemudian dengan sosialisasi, saya harap juga kepala sekolah memberikan arahan kepada rekan sejawat saya ini untuk mengikuti program ini. Jadi untuk yang pertama saya akan ajak yang jelas rekan sejawat saya di sekolah dulu Bu, untuk mengikuti program ini. Oh, jadi intinya di sini Ibu Rasma akan tetap berkoordinasi dengan kepala sekolahnya Ibu. Selanjutnya, tetapi di sini Ibu Rasma akan yang paling utama harus bersosialisasi langsung dulu kepada temannya. Jadi Ibu tadi sudah melakukan sosialisasi masalah budaya positif, terus penerapan praktik baik. Selanjutnya yang ingin saya ketahui, adakah Ibu menetapkan satu hal, misalnya ingin melakukan di satu titik kegiatan yang untuk mengajar langsung seperti itu. Maksudnya di sini, apakah Ibu ada bikin kayak kegiatan atau sosialisasi di satu titik untuk mengumpulkan seperti itu, atau Facebooknya seperti itu? Oke, begini Bu, ya saya rencana ingin mengumpulkan rekan sejawat, mensosialisasikan budaya positif, kemudian apa-apa yang sudah saya laksanakan, karena kebetulan kemarin juga Bu saya sudah melaksanakan
pengembangan literasi di sekolah. Jadi di situ ada beberapa rekan sejawat yang sudah melihat aksi nyata yang sudah saya lakukan. Jadi intinya di sini saya akan memberikan contoh yang positif, kemudian mensosialisasikan dengan rekan sejawat bagaimana program saya. Jadi sebenarnya untuk apa? Untuk mengajak teman-teman itu atau rencana-rencana itu sudah ada tahap demi tahap yang itu sudah lakukan ya Ibu ya. Gitu. Jadi tinggal menunggu aja kapan teman-teman Ibu tadi ini terbuka pikirannya untuk bisa ikut di program guru penggerak. Jadi sebenarnya sudah dilakukan ya Ibu, bisa menunggu. Jadi nanti Ibu tinggal memberitahu saja kalau misalnya apakah nanti ada pendaftaran gitu. Apa Ibu kan sosialisasi ini terbuka lagi pendaftaran? Sejauh ini setiap ada pendaftaran ya saya sudah mensosialisasikan sebenarnya, tapi belum sosialisasi secara kelompok, masih supaya saya sampaikan kepada beberapa teman angkatan ini akan ada lagi ya Pak, oh bilangnya siap saya nanti mendaftar. Jadi mudah-mudahan kedepannya bisa dilaksanakan. Jadi Ibu juga sudah melakukan sharing masalah tentang budaya-budaya yang ada didapat dari pembelajaran pendidikan guru penggerak, terus sudah mensosialisasikan juga masalah kalau ada pendaftaran juga selalu disampaikan kepada teman-teman. Itu saya rasa sangat-sangat luar biasa, dan kemungkinan besar juga karena kita juga tidak bisa memaksa ya Bu untuk karena setiap orang itu memiliki karakter yang berbeda-beda, kalau memaksa atau yang intinya Ibu sudah mempunyai istilahnya, sudah punya keinginan yang sangat baik dengan mengajak teman-teman Ibu untuk mengikuti namanya program guru. Jadi dari percakapan kita hari ini, apa yang bisa Ibu simpulkan dari masalah yang Ibu dapat, Ibu alami? Jadi begini Bu, yang saya bisa simpulkan sendiri, artinya saya akan mensosialisasikan kepada teman bagaimana itu program guru penggerak, memberikan contoh, kemudian praktik-praktik baik agar rekan saya mengikuti program guru penggerak ini. Karena begini Bu, dengan banyaknya rekan sejawat yang ikut pada program guru penggerak di sekolah saya yakin kemajuan sekolah akan lebih baik lagi Bu, begitu. Jadi itu kondisi. Jadi tujuan inti Ibu sekarang sebenarnya tentunya Ibu punya tujuannya itu kenapa Ibu mau mengajak teman-teman yang lain ya seperti itu tadi. Ya, tujuannya yang jelas saya ingin teman saya bisa mengembangkan ide dan kompetensi yang mereka miliki. Jadi tujuan yang ingin Ibu capai dari mengajak teman-teman guru penggerak ini supaya teman-teman Ibu bisa mengembangkan kompetensi yang mereka miliki secara tidak langsung. Ketika mereka mengembangkan kompetensi, maka sekolah juga akan memperbaiki. Oke, sangat luar biasa. Rencana yang Ibu ini merencanakan, semoga saja nantinya teman-teman, saya berdoa teman-teman Ibu bisa ikut semua dalam program guru penggerak ini. Jadi paling terakhir yang saya tanyakan, bagaimana perasaan Ibu saat ini setelah melakukan coaching dari saya? Alhamdulillah Bu, perasaan saya lega, artinya saya sudah mengeluarkan apa yang saya pikirkan kepada Ibu, dan terima kasih banyak juga Bu atas. Terima kasih. Semoga Ibu sukses dan teman-teman yang lain juga. Terima kasih Bu Satria telah melakukan coaching, dan saya lihat upaya Ibu untuk dan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot luar biasa sesuai dengan kesepakatan kita tadi. Dan selamat Ibu telah untuk nanti sebagai mitra. Adapun tentang Mas Ibu dalam coaching ini sudah memenuhi kriteria kita. Pertama, dari tujuan tadi apa yang disampaikan oleh kepala dari Kasma, dan sudah menggali bahwa masalahnya adalah
teman-temannya, rekan-rekan sejawat Rasma itu belum banyak yang minat. Lalu ibu masuk dalam menggali identifikasi masalahnya, ternyata setelah digali Bu Rasma menemukan ada yang mungkin tugasnya terlalu banyak, kesannya terlalu lama. Dari itu masalah ini ibu mulai mencoba menggali rencana aksi, dan ibu Rasma telah menemukan sebuah rencana dari beberapa rencana yang telah dilakukan, dan pada bagian ini akan melakukan sebuah pertemuan dengan teman-temannya rekan sejawat untuk meyakinkan bahwa ternyata untuk itu bergerak itu sesuatu yang luar biasa dan tidak seperti isu selama ini bahwa tugas-tugasnya terlalu lama, tetapi ada sesuatu yang menarik. Kemudian bagian terakhir tentang tanggung jawab, ibu telah menggali siapa sih yang akan bertanggung jawab dalam seluruh kegiatan itu, dan telah jawab sebagai sebuah kolaborasi dari sekolah, melibatkan tempat sekolah. Dan pada bagian terakhir ibu telah menggali refleksi tentang apa yang dialami Ibu Rasma, apa yang bermanfaat bagi Ibu Rasma dalam pertemuan hari ini, dan merefleksikan betapa bahagianya Ibu Rasma di coaching hari ini. Saya rasa. Selamat siang Pak, bagaimana kabarnya? Selamat siang Ibu, alhamdulillah baik. Oke baik Pak, sesuai kesepakatan kita, hari ini saya akan melihat Bapak mengadakan coaching dengan siapa Pak? Dengan Ibu Satria yang ada di belakang Ibu. Baik Pak, sebelumnya saya ingin mengajukan pertanyaan. Dalam coaching ini sebentar Pak, Bapak akan mengembangkan apa Pak, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan? Baik, terima kasih Ibu. Jadi untuk coaching dengan Ibu Satria ini saya berusaha untuk mengembangkan kompetensi, pertama mungkin hadir sepenuhnya, kemudian mengembangkan pertanyaan berbobot, yang kedua, dan juga kompetensi yang lain yang akan terjadi dengan sendirinya dalam coaching hari ini. Oke, baik Pak, dalam pengamatan saya sebentar, saya akan menilai coaching Bapak dengan alur cerita ya Pak. Oke, silakan Pak, dimulai coachingnya. Baik. Ibu Satria, senang bertemu hari ini. Apa kabar? Alhamdulillah Pak sehat. Baik. Bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah juga baik. Jadi Ibu, hari ini kita akan bincang-bincang bersama. Mana tahu ada sesuatu yang kita bisa ngobrolkan bersama, bicarakan bersama tentang tugas kita di sekolah dalam mengembangkan anak-anak didik kita. Jadi hari ini dengan sesuatu yang bisa dibicarakan bersama, dikobrol-kobrol. Sebelumnya terima kasih Pak atas waktu yang Bapak luangkan kepada ini untuk mendengarkan sedikit unek-unek yang ada di pikiran dan hati saya. Jadi untuk saat ini yang menjadi unek-unek saya itu tentang pembelajaran di dalam kelas, karena beberapa waktu yang lalu masih ada aja siswa yang belum bisa hadir penuh di dalam kelas. Maksudnya di sini kita sudah memberikan pembelajaran yang cukup inovatif, bervariasi, tapi masih ada saja yang kurang beraktif atau berpartisipasi begitu. Begitu Bu ya. Jadi yang kita akan ngobrolkan hari ini adalah tentang anak-anak yang belum hadir sepenuhnya di dalam kelas. Iya, betul sekali Pak. Terkait dengan ketidakaktifan atau ketidaksepenuhan anak-anak hadir di kelas, Ibu, kira-kira faktor-faktor yang selama ini menyebabkan hal itu terjadi, kira-kira menurut pengalaman Ibu apa sih? Kalau menurut saya mungkin pengelolaan kelas ya Pak ya. Tetapi kalau berpikir lagi ini menurut saya juga sudah saya cukup inovatif, memberikan pembelajaran yang bervariasi, tetapi ya entah ataukah mungkin pembelajaran saya rasa bervariasi tetapi membuat anak bosan atau bagaimana itu juga. Iya. Ibu sudah tampil dengan Maksimal dengan iya. bervariasi, kemudian masih ada siswa yang itu. Iya, yang belum ini Pak.
pada saat ibu merencanakan pembelajaran pasti ibu memikirkan hal-hal yang terkait dengan kemampuan atau potensi awal atau kebutuhan belajar program. Apa ibu pikirkan hal itu? Oh, mungkin saja itu yang menjadi permasalahannya Pak, karena saya hanya memikirkan tentang metode pembelajaran yang bervariasi, tetapi di sini saya tidak memikirkan kemampuan anak ya, jadi mungkin itu yang menjadi masalahnya Pak, karena saya tidak melihat kemampuan anak itu, jadi saya cuma bervariasi aja gitu cara pemberian materinya. Jadi pada saatnya ibu sudah melakukan pembelajaran bervariasi walaupun belum melakukan sebuah pemetaan tentang bagaimana kebutuhan belajar siswa, begitu ya Bu? Iya, betul sekali. Lalu apa yang ada di pikiran ibu tentang kebutuhan belajar anak-anak di kelas ibu sekarang yang terjadi sekarang? Jadi sekarang ini yang ada di pikiran saya, mungkin ada baiknya ya nanti saya kalau proses pembelajaran nanti memperhatikan kebutuhan belajar atau kemampuan berdasarkan kemampuan anak, karena itu tadi mungkin yang menjadi penyebab kenapa anak-anak tadi ini tidak berpartisipasi di dalam pembelajaran saya, karena saya cuma memberikan materi bervariasi, cuman tidak mungkin saja anak-anak tadi itu yang saya berikan materinya merasa sangat susah, sangat sulit seperti itu. Jadi iya. Jadi ibu telah melakukan itu dan sudah sadar bahwa sesungguhnya murid-murid ibu itu sebenarnya memiliki potensi awal atau kebutuhan belajar awal yang berbeda. Nah, apa di benak ibu tentang bagaimana mengetahui kebutuhan belajar siswa yang berbeda? Mungkin nanti ini Pak, setelah hari ini saya baru sadar, mungkin ada baiknya saya melakukan asesmen dulu untuk mengetahui kebutuhan atau kemampuan anak tersebut, dan setelah itu saya bisa memberikan pembelajaran sesuai dengan kemampuannya ya, karena percuma itu saya memberikan pembelajaran yang bervariasi tetapi tidak bisa masuk di otaknya ya, tidak bisa berkembang kan Pak. Jadi ibu sudah berpikir untuk nanti menilai dulu dengan asesmen ya, observasi lalu memahami kebutuhan belajarnya, barulah menyusun model pembelajaran bervariasi sesuai dengan kebutuhan belajar yang lain. Nah, setelah ini apakah ibu nanti akan setelah melakukan asesmen langsung merencanakan kebutuhan belajar atau ibu sampai pada cukup mengetahui asesmennya tersebut? Kalau rencana saya nanti Pak, tentunya mengadakan asesmen, setelah itu tidak hanya sampai situ saja, mungkin langsung setelah asesmen itu saya sudah mengetahui kemampuan anak ini, baru saya bisa memberikan pembelajaran langsung Pak. Tidak mungkin cuma asesmen tanpa ada keberlanjutannya Pak. Jadi saya setelah mengetahui baru saya menyusun pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak. Jadi asesmen yang dibutuhkan mungkin sudah ada data-data sebenarnya sih dari beberapa data sebenarnya guru atau dari yang itu. Apa ibu mungkin sudah memikirkan atau sudah memiliki data-data yang sementara itu tentang karakteristik anak-anak? Sudah Pak, kalau itu mah sudah ada Pak. Bahkan kemarin ini sudah sempat berbincang-bincang juga dengan guru-guru lain terkait dengan siswa yang kurang aktif di kelas. Jadi saya juga sempat curhat sama teman-teman yang ada di sekolah masalah siswa yang kurang aktif itu, dan memang bukan cuma saya saja yang seperti itu, mengalami hal seperti itu. Jadi mungkin setelah ini saya akan berbincang-bincang lagi dengan teman-teman, mungkin saja kita harus
memberikan pembelajaran sesuai dengan kemampuan anak. Jadi untuk data sudah ada data karena kebetulan saya mengajar di kelas 8 Pak. Gitu ya. Jadi ini dari kelas 8 setidaknya sudah ada data dari kelas 7 ya, Iya, baik ada. dari yang dimiliki ibu ataupun data-data dari guru yang lain. Nah, dari data-data yang dimiliki itu apa ibu sudah bisa memiliki sedikit identifikasi atau menentukan tentang pembelajaran anak-anak didik itu nantinya sudah bisa langsung apakah dibuatkan sebuah pembelajaran seperti yang sesuai yang mungkin yang tadinya ibu belum pikirkan. Ya, rencana seperti itu Pak. Saya insya Allah akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi Pak bersama dengan saya, tetapi kemudian saya akan mengajak teman-teman yang lain untuk ikut melakukan pembelajaran berdiferensiasi itu karena mungkin dengan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kemampuan anak-anak akan lebih aktif dan mau berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Jadi pada dasarnya itu punya data walaupun belum sepenuhnya tetapi sudah ada punya data untuk dijadikan dasar-dasar untuk mengikuti sebuah proses pembelajaran berdiferensiasi gitu ya. Ya, seperti itu Pak. Jadi kan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan observasi gitu ya. Nah, untuk keluar dari permasalahan ini itu sudah ada di pikiran kira-kira apa yang harus dimulai yang ada di pikiran saya saat ini Pak, saya setelah nanti proses pembelajaran saya akan kembali melihat atau asesmen ya, melihat kemampuan anak. Setelah itu saya akan menyusun pembelajaran berdiferensiasi itu karena pembelajaran berdiferensiasi kan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anak. Jadi saya tidak akan memaksa di pembelajaran berdiferensiasi kan intinya tidak akan memaksa anak-anak untuk mengikuti apa yang kita inginkan sebagai seorang guru. Jadi mereka akan bekerja atau belajar sesuai dengan kemampuan yang kita. Jadi yang rencana saya saat ini mungkin itu sampai saya juga akan mengajak teman-teman untuk melakukan itu supaya kita bisa berjalan seiring bersama. Jadi saya sudah bisa memikirkan bahwa ibu telah memikirkan untuk melakukan sebuah asesmen, kemudian merencanakan sebuah konsep berdiferensiasi sesuai dengan hasil dari asesmen itu. Kapan kira-kira ibu bisa memulai apa yang dipikirkan itu? Segera. Ya, rencana mungkin habis setelah Lebaran ya mungkin proses pembelajaran nanti. Dan kebetulan sedang libur jadi pada saat pembelajaran langsung nanti awal September nanti saya akan, tapi mungkin untuk rencana untuk apa namanya pembelajarannya kan ini bisa kita sesuaikan memang dari sekarang, tapi untuk penerapannya nanti pada saat kita masuk sekolah seperti itu. Mungkin di minggu pertama lah istilahnya, minggu pertama kita masuk setelah Ramadan. Senang sekali mendengar ibu sudah merencanakan berdasarkan data yang sudah ada ataupun bahkan akan melakukan lagi asesmen untuk melengkapi data-data ibu tadi itu. Lalu setelah itu menuju sebuah rencana pembelajaran berdiferensiasi yang akan nanti setelah selesai libur Ramadan ini akan dilakukan dengan baik. Saya rasa itu sebuah upaya untuk keluar dari permasalahan itu tadi di mana anak-anak kurang aktif. Moga-moga saja dengan menyusun pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan asesmen tadi itu bisa membantu ini. Lalu saya rasa kita sudah sampai pada penghujung ini Bu. Apa yang Ibu bisa dapatkan dari hasil ngobrol-ngobrol kita hari ini? Sebelumnya kembali saya ucapkan terima kasih kepada Bapak yang akhirnya telah bersedia mendengarkan unek-unek yang sudah ada di pikiran dan hati sebagai seorang guru, dan dengan tidak sadar telah menemukan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi. Dan insya Allah dari masalah yang awalnya masalahnya itu melihat siswa yang kurang ini di dalam kelas, dan di akhirnya saya
bisa menemukan solusi tentang metode pembelajaran berdiferensiasi yang nantinya akan saya terapkan di kelas. Mungkin terakhir, apa sih yang Ibu rasakan dalam diskusi? Kalau berbicara masalah perasaan ini saya senang sekali Pak, karena sekalipun Bapak sebagai coaching hari ini tetapi tidak membuat seakan-akan kita merasa tegang, tetapi ini kita tetap santai dan membuka pikiran saya untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih Bu. Saran saya dengan komitmen besar melaksanakan yang menjadi tadi, dan kita semua menunggu hal-hal yang terjadi dalam hidup perubahan dalam negara. Ya, terima kasih. Mari Bu. Terima kasih Pak sudah melakukan coaching pada hari ini. Saya melihat menggali kompetensi dari Bapak di sini sudah sesuai dengan alur tirta, di mana tujuan dari kunci tadi sudah dijelaskan, identifikasi masalahnya, kemudian rencana tindak lanjut ke depan dan bagaimana komitmennya. Jadi saya mengamati coaching Bapak pada hari ini luar biasa, sudah bagus, sesuai dengan alur tirta. Terima kasih Pak. Selamat siang Bu Rasma, apa kabar hari ini? Selamat siang Bu, alhamdulillah baik. Sehat Bu? Sehat, alhamdulillah. Jadi hari ini saya selaku observer akan melakukan pengamatan tentang Ibu akan memberikan coaching. Jadi Ibu coaching yang Ibu akan coaching hari ini siapa Bu? Baiklah, hari ini Bu, saya akan melakukan coaching dengan Bapak Andarias. Bapak Andarias. Jadi sebagai seorang observer di sini atau sebagai seorang pengamat, saya ingin bertanya dulu kepada Ibu. Di tahapan coaching ini kompetensi apa yang akan Ibu capai di sini? Jadi di tahapan coaching ini Bu, saya ingin mencapai kompetensi yang pertama itu menjadi pendengar yang aktif, kemudian kehadiran penuh, kemudian mengajukan pertanyaan yang betul. Jadi di coaching hari ini Ibu akan apa kompetensi itu yang akan Ibu capai di sini, yaitu yang pertama present atau kehadiran penuh, selanjutnya mendengar sebagai pendengar aktif, dan yang selanjutnya adalah memberikan pertanyaan yang bersifat kepada coaching kita. Oke, silakan Ibu. Terima kasih banyak Bu. Selamat siang Pak, bagaimana kabarnya? Selamat siang Ibu, alhamdulillah baik. Oke, begini ya Pak, saya ambil waktu Bapak sebentar ya, 15 menitan lah kita sering. Jadi begini Pak, ada yang ingin Bapak ceritakan kepada saya? Betul Ibu, ya jadi selama ini kan kita diberikan untuk indera, kita sebagai guru yang baik tentunya banyak mensosialisasikan hal-hal tentang apa yang kita dapatkan dari pendidikan kita ini kepada rekan-rekan sejawat di sekolah. Nah, saya kebetulan ditugaskan untuk sementara menjadi pimpinan di sekolah saya dan itu tanggung jawab untuk menyampaikan hal-hal dalam prestasi yang kita terima dalam pendidikan ini. Namun ada kendala bahwa dari sekian guru-guru saya, ada beberapa guru saya yang karena tidak terlalu banyak hadirnya setiap saya mensosialisasikan apa yang saya terima dari pendidikan ini, jadi dia ketinggalan sehingga menjadi kesan bagi saya ada beberapa itu yang tidak akan sejalan dengan kita dalam hal mengembangkan pendidikan dan kebutuhan siswa di sekolah ini. Baik Pak, dari misalnya Bapak untuk coaching kita pada hari ini, kira-kira dari obrolan kita sebentar Pak, apa yang ingin Bapak capai dari obrolan kita, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita pada hari ini? Yang ada di pikiran saya kan dari 10 guru ada 2 guru yang secara tidak kehadirannya tidak begitu baik, jadi harapan saya ada sisi-sisi supaya pertama menjadi kembali aktif
biasanya. Kedua, yang saya sampaikan kepada rekan-rekan yang lain. Baik ya Pak, jadi permasalahan di sini ada Bapak ya yang malas ke sekolah. Jadi saya ingin bertanya kembali Pak, apa penyebab guru Bapak sehingga dia malas masuk sekolah Pak? Dari dua guru itu, yang satu itu memang ada dia kalau turun untuk berobat biasa tak 3 minggu di bawah, dari dikasih rujukan 1 minggu turun 1 minggu lah. Nah ini kendalanya itu kadang seperti itu saja. Yang satunya terakhir punya masalah dengan anaknya dipakai uangnya juga, sehingga kadang kalau naik yang penting saya untuk ikuti saya. Terkadang kalau misalnya saya cepat ya tidak ikut, kalau lain saya harus berusaha sampai di sini. Kalau dia tidak ikut di boncengan saya harus jadi itu saya sih Ya lumayan juga ya Pak karena sekolah ya yang jauh. Jadi kiat-kiat Bapak selanjutnya apa Pak? Bagaimana usaha Bapak agar Bapak ini bisa paling tidaklah dia bisa mengurangi lah kemalasannya untuk di sekolah. ada beberapa yang di bidang saya. Yang pertama itu yang saya lalu panggil saya coaching masalah di nasib para bagaimana itu, karena kalau saya lihat dan saya dengar informasi dari teman-temannya sebenarnya tidak pada begitu sih ya, dengan proses masih atas saya lihat lemah dan berat dan saya harus mempelajari bagaimana riwayat yang tentu saja bisa diarahkan. Terus yang satu ini sebenarnya banyak sih teman-teman di luar yang kendaraan yang lain, jadi kalau misalnya saya tidak siap bisa sih minta tolong dengan teman-teman guru yang lain, dan ada berapa teman laki-laki yang bisa membawanya, karena mereka kalau sudah sampai di atas kan tinggal sampai hari Jumat begitu, hari Kamis lagi. Jadi kalau sudah naik, sudah aman di atas, turun ya pasti turun ke sana. Itu lalu yang lain misalnya saya akan ajak dan bikin dalam bagaimana menunjukkan ekonomi keluarga begitu, sehingga perlu misalnya kalau saya coaching nanti apakah kebutuhan keluarganya memungkinkan untuk misalnya cicil motor begitu, sehingga efektif punya kendaraan sendiri dengan perjalanan akan menjadi lebih efektif. Masih agak sulit sih, itu yang ada di pikiran saya. Oh ya Pak, jadi selama ini Bapak belum melakukan itu ya Pak, artinya baru di pikiran Bapak. Berarti sebelum kita posting pada hari ini, usaha Bapak dalam melakukan itu masih berada di skala berapa Pak dari 1 sampai 10? Mungkin kalau dari skala sudah sering sih kita bincang di motor apa, nanti maksimal bagaimana dari jadi masih skala 5. Jadi setelah kita posting pada hari ini Pak, harapan Bapak itu sudah berada di skala berapa nantinya Pak? Jadi setelah posting itu mungkin saya berpikir ya minimal lah sampai skala 7, bagaimana kedekatan saya dengan mereka, memahami kebutuhan mereka, memahami persoalan mereka dalam dari saya dekat dengan mereka, mereka dan mungkin banyak hal yang bisa saya Bagus sekali Pak. Jadi tujuan Bapak ke depan bagaimana Pak dalam kan kebetulan Bapak adalah penanggung jawab sekolah. Bagaimana tujuan Bapak ke depan agar sekolah yang Bapak bina ini
bisa semakin bagus, artinya masalah pengirian gurunya sudah bisa teratasi. Tujuan Bapak melakukan itu bagaimana Pak? Itu jadi kan kita mengembangkan sekolah itu merupakan tanggung jawab besar, dan sekolah itu hanya berhasil kalau kolaborasi bersama itu terjadi secara bersama-sama dan diyakinkan kita bersama-sama. Nah, tinggal ini sedikit saja persoalan tentang yang tidak bisa dengan baik ini menjadi masalah ini. Sehingga tujuan saya adalah semangat aktif sehingga segala program baik dari program sekolah maupun program dari penggerak ini dapat saya melakukan. Jadi begini Pak, kan tadi Bapak sudah menyampaikan apa yang akan Bapak lakukan kepada rekan senior Bapak ini. Kemudian rencana Bapak selanjutnya bagaimana Pak? Adakah rencana yang lebih banyak, yang lebih lagi selain dari yang Bapak tadi sebutkan setelah kita uji ini Pak? Ya, dari beberapa ini yang paling ideal itu adalah itu tadi saya katakan mereka memahami dan mengetahui sebenarnya apa persis persoalan. Setelah itu saya persis juga apakah ketidakhadiran mereka seperti tadi itu bukan kemarahan atau ada upaya-upaya lain. Jadi yang paling ideal saya lakukan adalah coaching. Bagus sekali Pak. Jadi intinya kita harus memanggil rekan sejawat, tepatnya guru kita, agar Bapak mengetahui apa permasalahan yang sebenarnya. Jadi kira-kira apa yang Bapak akan laksanakan ini Pak? Secepat mungkin, karena kalau ramalan kan selalu waktu ada sih momen penting untuk bulan Ramadan ini di mana kan kita fokus bersama menjelang bulan bersama. Rasa-rasanya kita saya berdua dari hati kita mereka baca itu bagaimana saya coaching mereka apa masalah yang perlu saya bantukan dalam pemecahan masalah sehingga bisa menjadi pulih sama-sama mereka lain. Oke, bagus sekali ya Pak. Rencananya saya sangat mendukung. Ada yang ingin disampaikan lagi Pak atau sudah? Untuk sementara kayaknya seperti itu yang sedikit, mudah-mudahan minggu depan ini kan sudah berjalan sama setelah saya akan bukan secara khusus teman ini supaya saya lebih hadir dan dalam kegiatan itu juga bisa saya berkolaborasi bersama dengan regular rekan ini dari hati ke hati untuk permasalahan dan usaha ada jalan keluar untuk itu. Oke, bagus sekali rencananya Pak. Saya sangat mendukung. Semoga apa yang Bapak rencanakan berjalan sesuai dengan apa yang Bapak lakukan ya Pak. Jadi sebenarnya saya ingin bertanya Pak, bagaimana perasaan Bapak setelah kita melakukan penelitian hari ini? Luar biasa Ibu, sebenarnya tadi saya bingung sih. Ini sebuah persoalan yang berat, tetapi dengan bincang-bincang dengan Ibu ternyata saya menemukan sebuah hal yang sederhana dimulai. Jadi tidak berpikir yang ini dulu, sedang sekali menemukan sebuah solusi yang sederhana ini. Itu bagaimana saya masuk ke dalam perpecahan mereka. Ya Pak, baik Pak, terima kasih ya Pak atas waktunya hari ini. Kita bincang-bincang sering Sudah selesai Ibu Asma. Alhamdulillah dari coaching hari ini saya lihat sangat luar biasa, mulai dari tahap-tahap Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membuat dan sudah ditangkap oleh
tadi bisa menemukan solusinya buat dari permasalahan yang sedang dihadapi. Terus dari coaching tadi saya melihat itu menggunakan habilitas audit data ya. Jadi di sini ibu sudah menanyakan sebenarnya apa tujuan yang hendak dicapai oleh coaching tadi dari permasalahannya. Selanjutnya ibu juga sudah mengidentifikasi masalah apa yang menjadi permasalahan sehingga Bapak dari Lestari ini jarang atau kurang belajar di sekolah. Terus rencana aksi kita sudah menanyakan kapan rencana aksinya tadi ada sudah jawab ini akan mengadakan bersama dan setelah ada saya akan memberikan dana langsung khusus kepada yang tadi yang kurang untuk dipanggil dan diberikan coaching supaya lebih jelas lagi sebenarnya yang menjadi masalah di sini kenapa tadi kurang belajarnya di sekolah. Terus untuk tanggung jawab karena di sini saya lihat dan di akhir tadi sudah memberikan refleksi dan menanyakan bagaimana perasaan coachingnya Bapak tadi dan alhamdulillah dari coaching tadi pada merasa senang dan menemukan solusi dari permasalahan